teman-teman, pada vlog kali ini kita akan belajar tentang Nah, kalian tahu nggak sih apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Melalui beberapa contoh yang ada di sekitar kita, seperti sirih yang merambat pada pohon, burung yang bertengger, hingga pakis yang menempel di batang pohon, kita akan mengetahui bagaimana makhluk hidup saling hidup berdampingan yang harmonis di alam. Sekarang, yuk kita simak penjelasan lengkapnya dan menemukan gimana simbiosis komensalisme terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ada di halaman rumahnya Nadia. Di sini kita mau hunting tentang tanaman yang akan kita jadikan untuk contoh simbiosis. Oh iya, BTW hari ini panas banget guys. Jadi di sini juga aku nggak sendiri, ditemenin sama Siva, Nadia, terus ada juga Nesa, itu dia lagi nge-shoot, bikin video juga. Simbiosis yang pertama yaitu sirih hijau dan pohon cincau. Hubungan antara sirih hijau dan pohon cincau merupakan salah satu contoh nyata simbiosis komensalisme yang sering ditemukan di lingkungan sekitar. Sirih hijau adalah tanaman merambat yang memiliki batang lentur dan akar pelekat sehingga membutuhkan media atau penopang untuk tumbuh tegak dan menjalar ke atas. Dalam proses pertumbuhannya, sirih hijau memanfaatkan batang pohon cincau sebagai tempat merambat agar dapat memperoleh cahaya matahari secara optimal. Cahaya matahari sangat penting bagi sirih hijau karena berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan penopang fisik. Dengan merambat pada pohon cincau, sirih hijau dapat tumbuh lebih tinggi dan tidak terhalang tanaman lain yang lebih rendah. Selain itu, posisi yang lebih tinggi membuat sirih hijau lebih mudah terkena sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih sehat dan subur. Sementara itu, pohon cincau tidak memperoleh keuntungan secara langsung dari keberadaan sirih hijau. Namun, pohon cincau juga tidak mengalami kerugian. Sirih hijau tidak mengambil zat makanan dari pohon cincau karena sirih tetap menyerap air dan nutrisi dari tanah melalui akarnya sendiri. Sirih hijau juga tidak merusak batang atau jaringan pohon cincau, melainkan hanya menempel sebagai tempat bertumpu. Oleh karena itu, hubungan antara sirih hijau dan pohon cincau dikategorikan sebagai simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh ini menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi dengan lingkungannya demi kelangsungan hidup tanpa harus merugikan makhluk hidup lain. Guys, sudah itu kita hunting tanaman. Ada yang bisa tebak kita mau OTW kemana? Yap, betul, hari ini kita ada di alun-alun Tulungagung. Ini aku nggak sendiri guys, ini aku ditemenin sama temen aku.
Simbiosis yang kedua adalah simbiosis antara burung dengan pohon asam. Hubungan antara burung dan pohon asam juga merupakan contoh simbiosis komensalisme yang sering kita jumpai di alam. Pohon asam memiliki batang yang besar dan cabang-cabang yang kuat, sehingga sering dimanfaatkan burung sebagai tempat bertengger, beristirahat, dan membuat sarang. Bagi burung, pohon asam menyediakan tempat yang aman dari predator serta lokasi strategis untuk mengamati lingkungan sekitar. Simbiosis yang ketiga antara tanduk rusa dan pohon palem. Tanduk rusa dan pohon palem juga dapat menunjukkan hubungan simbiosis komensalisme. Dalam hal ini, tanduk rusa yang telah lepas atau gugur seringkali tersangkut atau ditempatkan di sekitar batang pohon palem, baik secara alami maupun karena aktivitas manusia. Tanduk rusa dapat memanfaatkan pohon palem sebagai tempat bergantung atau berlindung. Keuntungan yang diperoleh tanduk rusa, khususnya jika dimanfaatkan oleh organisme kecil seperti serangga atau lumut, adalah sebagai tempat menempel atau berlindung. Selain itu, tanduk rusa yang berada di sekitar pohon palem dapat berlindung dari kerusakan lingkungan seperti terinjak atau terbawa arus air. Pohon palem dalam hubungan ini tidak memperoleh keuntungan secara langsung, tetapi juga tidak mengalami kerugian. Keberadaan tanduk rusa tidak mengganggu pertumbuhan pohon palem karena tidak mengambil nutrisi, tidak merusak batang, dan tidak mengganggu proses fotosintesis. Oleh sebab itu, tumbuhan ini hanya dapat dikategorikan sebagai simbiosis komensalisme. Contoh ini menunjukkan bahwa simbiosis komensalisme tidak selalu terjadi antara dua makhluk hidup aktif, tetapi juga dapat melibatkan bagian makhluk hidup yang sudah tidak aktif, selama hubungan tersebut memberikan keuntungan pada satu pihak dan tidak mempengaruhi pihak lainnya. Simbiosis komensalisme yang keempat yaitu antara pakisimbar dan pohon asam. Pakisimbar adalah jenis tumbuhan paku epifit yang hidup menempel pada batang pohon lain, salah satunya pohon asam. Pakisimbar tidak memiliki batang yang kokoh untuk berdiri sendiri, sehingga membutuhkan pohon inang sebagai tempat hidup. Pohon asam menyediakan media tumbuh yang kuat dan tinggi, sehingga pakisimbar dapat memperoleh cahaya matahari dengan baik. Keuntungan yang diperoleh pakisimbar adalah tempat hidup, perlindungan, dan akses terhadap cahaya matahari. Dengan menempel di batang pohon asam, pakisimbar dapat tumbuh subur tanpa harus bersaing langsung dengan tumbuhan lain di permukaan tanah. Selain itu, posisi yang lebih tinggi membantu pakisimbar mendapatkan kelembapan udara yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, pohon asam tidak dirugikan oleh keberadaan pakisimbar. Pakisimbar tidak mengambil zat makanan dari pohon asam karena memperoleh nutrisi dari air hujan, debu organik, dan sisa-sisa daun yang menumpuk di sekitarnya. Pohon asam juga tidak mendapatkan keuntungan khusus dari keberadaan pakisimbar tersebut. Hubungan ini jelas merupakan simbiosis komensalisme karena hanya salah satu pihak yang diuntungkan, yaitu pakisimbar. Sedangkan pohon asam tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Hubungan ini mencerminkan bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Simbiosis komensalisme yang terakhir yaitu antara sirih gading dan pohon terembesi. Sirih gading merupakan tanaman hias yang memiliki batang menjalar dan akar gantung, sehingga membutuhkan penopang untuk tumbuh dengan baik. Pohon terembesi yang memiliki batang besar dan kokoh seringkali dimanfaatkan oleh sirih gading sebagai tempat merambat. Dengan bantuan pohon terembesi, sirih gading dapat tumbuh ke atas dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Keuntungan yang diperoleh sirih gading dalam hubungan ini adalah tempat hidup dan dukungan fisik. Dengan merambat pada pohon terembesi, sirih gading
dapat memperluas area pertumbuhannya tanpa harus bersaing dengan tanaman lain di tanah. Selain itu, posisi yang lebih tinggi membantu sirih gading melakukan fotosintesis secara optimal. Di sisi lain, pohon terembesi tidak mengalami kerugian dari keberadaan sirih gading. Sirih gading tidak menyerap nutrisi dari pohon terembesi, tidak merusak kulit batang, dan tidak menghambat pertumbuhan pohon tersebut. Pohon terembesi juga tidak memperoleh keuntungan khusus dari sirih gading. Oleh karena itu, tumbuhan antara sirih gading dan pohon terembesi termasuk hubungan simbiosis komensalisme, karena sirih gading diuntungkan, sedangkan pohon terembesi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Hubungan ini menunjukkan keseimbangan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis merupakan bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan dalam jangka waktu tertentu. Dalam ekosistem, simbiosis menjadi salah satu cara makhluk hidup bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta menjaga keseimbangan alam. Salah satu simbiosis yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dapat dilihat bahwa simbiosis komensalisme banyak terjadi di lingkungan sekitar, terutama antara tumbuhan dengan tumbuhan serta antara hewan dengan tumbuhan. Contoh yang paling sering ditemukan adalah tanaman merambat atau epifit yang memanfaatkan pohon lain sebagai tempat hidup. Tanaman seperti sirih hijau, sirih gading, dan pakis simbar tidak memiliki batang yang kuat untuk berdiri sendiri. Oleh karena itu, tanaman-tanaman tersebut memanfaatkan pohon yang lebih besar dan kokoh sebagai alat untuk penopang tubuh mereka. Keuntungan utama yang diperoleh tanaman merambat dalam simbiosis komensalisme adalah tempat hidup dan akses mendapat cahaya matahari. Dengan berada di posisi yang lebih tinggi, tanaman dapat melakukan proses fotosintesis secara optimal tanpa harus bersaing langsung dengan tumbuhan lain di permukaan tanah. Selain itu, lingkungan di bagian atas pohon biasanya memiliki sirkulasi udara yang lebih baik dan kelembapan yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman epifit. Di sisi lain, pohon yang menjadi tempat menempel atau merambat tidak mengalami kerugian. Tanaman epifit tidak mengambil zat makanan dari pohon tersebut karena mereka tetap menyerap air dan nutrisi dari tanah atau sisa-sisa bahan organik yang terbawa air hujan. Akar tanaman epifit hanya berfungsi sebagai alat melekat, bukan sebagai alat penghisap makanan. Oleh karena itu, keberadaan tanaman tersebut tidak mengganggu pertumbuhan maupun fungsi fisiologi pohon inang. Selain hubungan antara tumbuhan, simbiosis komensalisme juga dapat ditemukan pada hubungan antara hewan dan tumbuhan, seperti burung yang bertengger atau bersarang di dahan pohon. Pohon memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi burung untuk beristirahat, berlindung dari cuaca,
serta berkembang biak. Dari hubungan ini, burung memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang strategis, sementara pohon tidak dirugikan oleh aktivitas dari burung tersebut. Burung tidak merusak struktur pohon sehingga hubungan ini tetap tergolong simbiosis komensalisme. Keberadaan simbiosis komensalisme menunjukkan bahwa suatu makhluk hidup tidak selalu harus bersaing atau saling merugikan untuk bertahan hidup. Justru, banyak makhluk hidup yang mampu memanfaatkan lingkungan dan makhluk hidup lain secara adaptif dan harmonis. Hal ini mencerminkan keseimbangan ekosistem yang terbentuk secara alami. Dalam konteks pembelajaran IPA, khususnya di tingkat sekolah dasar, simbiosis komensalisme menjadi materi yang sangat relevan karena mudah diamati secara langsung. Peserta didik dapat diajak untuk mengamati tanaman di lingkungan sekitar seperti sekolah atau rumah, sehingga pelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Melalui pengamatan tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran tentang simbiosis komensalisme juga dapat menanamkan nilai-nilai penting seperti sikap peduli lingkungan, menghargai makhluk hidup lain, serta memahami bahwa makhluk hidup memiliki peran dalam ekosistem. Dengan memahami konsep ini, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan kesadaran ekologis sejak dini. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa simbiosis komensalisme merupakan bentuk hubungan antar makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Hubungan ini banyak dijumpai di lingkungan sekitar, baik antara tumbuhan dengan tumbuhan maupun antara hewan dengan tumbuhan. Contoh-contoh simbiosis komensalisme seperti tanaman sirih, pakis, yang merambat atau menempel pada pohon, serta burung yang bertengger menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi penuh. Contoh-contoh simbiosis seperti tanaman sirih, pakis, yang merambat atau menempel pada pohon, serta burung yang bertengger di pohon menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus mengganggu makhluk hidup lain. Simbiosis ini mencerminkan adanya keseimbangan dan keharmonisan dalam ekosistem. Pemahaman tentang simbiosis komensalisme sangat penting dalam pembelajaran IPA karena membantu peserta didik mengenal interaksi makhluk hidup secara nyata. Melalui materi ini, peserta didik dapat belajar tidak hanya tentang konsep ilmiah, tetapi juga tentang nilai kehidupan seperti kerjasama, toleransi, dan peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, simbiosis komensalisme merupakan salah satu bukti bahwa alam bekerja secara teratur dan seimbang. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan agar hubungan antar makhluk hidup tetap berlangsung dengan baik dan harmonis. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, kita bisa mengetahui bahwa simbiosis komensalisme adalah bentuk hubungan antar makhluk hidup di mana satu pihak memperoleh keuntungan, dengan di pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Contoh-contoh tadi menunjukkan bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan. Melalui vlog ini, kita semakin memahami pentingnya saling hidup berdampingan dan menjaga lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus belajar dan mencintai alam. Sampai jumpa di vlog selanjutnya, dadah!